berikan kita beribu kenikmatan, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan salat subuh berjamaah yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarnya kita di pagi hari ini mudah-mudahan diganti dengan cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Basyiril masya'ina fi dzulami ilal masjidi bin nurit tami yaumal qiyamah, yang artinya basyiril masya'in, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan fi dzulami, di dalam kegelapan. Artinya kegelapan fajar dan kegelapan isya. Ilal masjidi, ia selalu berjalan ke masjid. Bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Maka dengan perjalanannya kita dari rumah-rumah kita menuju masjid ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan, tersampaikan, terkirimkan kepada Nabi teragung, Nabi termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang tercinta, sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Jamaah rahimakumullah, gimana puasanya? Lancar insyaallah? Iktikafnya gimana? Takmir lancar? Saya usul nanti yang iktikafnya paling rajin harus dapat hadiah ya, dapat THR dari takmir masjid. Ada colokan kecil nggak? Yang laptop mungkin Pak Fatah? Ada colokan yang gepeng? Oh ya, alhamdulillah ada. Berarti kita jadi proyektor. Baik. Matur nuwun. Baik. Saya ingatkan bagi jamaah yang mungkin belum membayar zakat fitrah, mungkin agar disegerakan, karena kita tahu dalam mazhab Imam Syafi'i ya, zakat fitrah disunahkan di 10 hari terakhir dan nanti diwajibkan di malam Lebaran ya. Baik, kemudian saya ingatkan dengan nasihat Syekh yang kemarin bahwasanya zakat fitrah bagi istri itu, kalau istri yang mampu wajib mengeluarkan zakat sendiri untuk mensucikan harta istri-istri kita. Seperti itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai
materi pada pagi hari ini ya, yang berjudul kesesatan Syiah. Dari judul ini kita sudah paham bahwasanya Syiah termasuk firqah atau ideologi atau golongan yang sesat. Ya, sebenarnya ini judul yang agak ngeri-ngeri sedap ya. Tapi para ulama mengatakan innal haqqa yuqal. Sesungguhnya kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit. Karena kita umat Muhammad SAW, apalagi seorang dai, dan kita semua dai. Sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah bil amri bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan, mengajak orang lain berbuat baik ya. Amar bil ma'ruf, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita puasa Ramadan, puasa sunnah, ayo kita bersedekah. Sebagaimana kita diperintahkan untuk amar bil ma'ruf, maka kita juga diperintahkan an-nahyu 'anil munkar ya, melarang kepada kemungkaran. Dan ini termasuk salah satu nahyun 'anil munkar. Dan keduanya ini amar bin ma'ruf wan nahyu 'anil munkar harus seimbang agar terciptanya umat yang khairu ummatin ukhrijat linnas. Maka Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa umat Muhammad sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 poin kita menjadi sebaik-baik umat dari umat yang lain karena kita amar bil ma'ruf, nahi 'anil munkar, dan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ayat ini yang selalu amar bil ma'ruf, nahyu 'anil munkar, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah. Tujuan saya menulis judul ini ya, karena ternyata masih banyak orang yang menganggap bahwasanya perbedaan kita ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah itu hanya perbedaan furu'iyah atau perbedaan cabang. Mereka mengatakan perbedaan kita dengan kalian seperti halnya perbedaan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali atau Maliki atau Hanafi. Maka saya katakan itu tidak betul. Karena sungguh perbedaan kita ahli sunnah wal jamaah dengan mereka Syiah, perbedaannya pada bab akidah, pada bab usul, pada bab ya dasar. Maka ketika seseorang berbeda dalam akidah, tidak bisa ditoleransi lagi, tidak bisa ditoleransi lagi. Adapun perbedaan pada cabang furu'iyah yang nanti kita akan jelaskan insyaallah taala, maka itu kita boleh ya bertoleransi. Jadi ada perbedaan yang kita boleh bertoleransi, boleh berbeda pendapat, dan ada perbedaan yang kita tidak boleh berbeda dengannya. Nah, baik. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pembahasan Syiah, di sini perlu saya sampaikan perbedaan al-ikhtilaf dan al-khilaf. Bahwasanya al-ikhtilaf itu artinya perbedaan, berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu ikhtilaf. Maka kita sering mendengar ikhtilafal ulama, para ulama berbeda pendapat. Maka perbedaan pendapat para ulama disebut ikhtilaf. Lawan katanya al-khilaf. Al-khilaf di sini perselisihan atau permusuhan. Ya, asal katanya khalafa yukhalifu al-khilaf, permusuhan. Al-ikhtilaf biasanya berlandaskan hadis yang sahih. Adapun al-khilaf tidak berlandaskan hadis yang sahih. Al-ikhtilaf misalkan ya, berdasarkan dengan hadis yang sahih. Contoh misalkan seseorang ketika takbir ada yang mengangkat hadfa mankibain, sejajar dengan pundak, ada yang mengangkat syahmah udhunain, sejajar dengan daun telinga, dan itu ikhtilaf. Maka ikhtilaf di sini mahmud, artinya terpuji dan menumbuhkan rasa as-suhulah. Ya, as-suhulah itu adalah kemudahan. Jadi dari al-ikhtilaf ini lahirlah as-suhulah, kemudahan. Adapun dari al-khilaf di sini lahir kemadharatan. Itu perbedaan antara al-ikhtilaf dan al-khilaf. Jadi al-ikhtilaf itu positif, adapun al-khilaf itu negatif karena perselisihan dan permusuhan. Itu perbedaan antara apa? Al-ikhtilaf dan al-khilaf.
Kemudian pembagian al-ikhtilaf. Al-ikhtilaf itu terbagi menjadi dua macam jemaah. Yang pertama al-ikhtilaf fil furu', pada cabang-cabang fikih. Contoh di sini melafatkan niat. Itu furu'iyah. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, melafatkan niat salat dan melafatkan niat puasa hukumnya sunnah. Saya ulangi, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena dikiaskan dengan niat haji dan umroh. Adapun dalam mazhab Hambali, ya talaffuz bin niat tidak ada. Jadi niat di hati, tidak dilafatkan. Itu ikhtilaf furu' yang kita boleh berbeda karena sama-sama ada perlandaskan dalil. Kemudian dalam takbiratul ihram yang tadi saya jelaskan, ada yang mengangkat sejajar dengan pundak, ada yang mengangkat sejajar dengan telinga. Kemudian membaca basmalah, ada yang membaca basmalah dengan sir dan ada yang membaca basmalah dengan al-jahr, dan keduanya ada dalilnya. Nabi pernah membaca dengan jahar dan Nabi juga pernah membaca dengan sir, dan sahabat Umar, Abu Bakar dan Utsman membaca dengan sir. Keduanya ada dalilnya. Maka di sini al-ikhtilaf di cabang fikih dibolehkan dan mahmud terpuji. Adapun al-ikhtilaf fil usul, ikhtilaf pada batang atau dasar, maka di sini tidak boleh kita bertoleransi. Contoh uluhiyah, ketuhanan. Ada golongan yang menganggap misalkan Ali bin Abi Thalib mendapat ya posisi Tuhan atau sejajar dengan uluhiyah, ketuhanan, itu tidak boleh. Menganggap makhluk sebagai ilah, itu kita tidak boleh, sudah berbeda usulnya. Contoh Al-Quran, Al-Quran ada perubahan, tidak murni dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh malaikat Jibril, maka tentunya ini menyalahi usul dasar. Karena kita tahu bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, dan kami sendirilah yang akan menjaganya. Maka Al-Quran terjaga, tidak mungkin seseorang bisa merubah Al-Quran. Pada keimanan sahabat, mereka mengatakan misalkan semua sahabat kafir, masuk neraka. Maka kita tidak boleh toleransi dengan pemikiran tersebut, karena sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu sekarang kapan kita boleh berbeda dan kapan kita tidak boleh berbeda. Kita boleh berbeda dalam furu' dan tidak boleh berbeda dalam usul. Orang yang berbeda dalam usul bukan dari kita. Seperti itu. Baik, tetapi ada golongan yang ekstrim di sini ya, yang menganggap bahwasanya ibadah itu hanya dengan satu cara, tidak boleh berbeda. Takbir harus seperti ini. Ya, tidak boleh membaca basmalah secara jahar, tidak boleh kunut misalkan. Jadi saklek ibadah dari awal sampai akhir dengan satu tata cara. Nah, itu kita juga tidak tentunya mengambil pendapat ini. Kemudian ada juga golongan yang terlalu lembek, yang hanya bertoleransi, bisa bertoleransi di lain agama tapi tidak bisa bertoleransi sesama agama. Bahkan menganggap semua agama itu benar. Itu terlalu lembek juga. Ketika Natal ikut ke gereja, ketika Imlek ikut, ya. Ketika perayaan-perayaan Gongsi Facai ikut, ya. Loh, antum makan babi kemarin nih datang ke Gongsi Facai loh. Ya Ustadz, saya makan kuahnya aja misalkan. Sama, haram, tidak boleh. Ikut beribadah di gereja misalkan, ya. Itu toleransi yang berlebihan, ya. Tasyabbuh. Maka hendaknya kita menjadi yang pertengahan, tawassut. La ifrat wala tafrit, tidak terlalu keras ekstrim, juga tidak terlalu lembek. Seperti itu, ya, tidak terlalu lembek menganggap semua agama sama. Tidak boleh seperti itu. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Nah, maka di sini kita tahu kapan kita boleh ikhtilaf berbeda, ya, ketika perbedaan dilandaskan dengan dalil. Kemudian kapan kita tidak boleh berbeda, ketika perbedaan sudah mencakup usul. Dan kita dengan Syiah itu tidak lagi berbeda dalam furu', tapi berbeda dalam usul. Nanti kita akan bahas satu persatu perbedaan ahli sunnah wal jamaah dan Syiah.
dengan detail biidznillah. Baik, mafhum insyaallah. Yang selanjutnya di sini definisi Syiah, bahasa dan istilah. Apa itu Syiah? Definisi Syiah menurut bahasa. Wa qala al-Azhari. Al-Imam Al-Azhari di sini adalah imam ya dalam lughah sekitar abad ke-4 Hijriah. Nah, beliau adalah seorang imam yang mahir dalam ilmu bahasa. Beliau mengatakan asy-syi'atu hiya ansarur rijal wa atba'ihi wa kullu qaumin istama'u ala amrin fahum syiah. Asal daripada Syiah adalah ansarur rijal, penolong ya atau pengikut seseorang. Wa kullu qaumin, setiap kaum ijtama'u ala amrin, yang berkumpul atas suatu perintah, fahumus syiah, maka bisa dinamakan Syiah. Jadi Syiah makna asal. Awas, makna asal. Saya bilang makna asal ya. Makna asal adalah golongan atau pengikut. Itu makna Syiah. Makna asal Syiah adalah golongan atau pengikut. Syiatu Ali. Dulu Syiah itu adalah politik. Jadi sebuah golongan yang al-intima, bergabung dengan Ali bin Abi Thalib ketika konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, juga konflik dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi makna asal daripada Syiah itu adalah golongan atau pengikut seseorang. Itu makna dari Syiah, kata Imam Al-Azhari. Adapun menurut istilah, humul ladzina syaya'u aliyan, Syiah adalah setiap golongan atau kelompok yang mendukung dan membela Ali bin Abi Thalib wa banihi, dan keturunannya. Di sini poinnya, wa ya'taqiduna annal imamata ba'dan nabiy sallallahu alaihi wasallam mansusatun li aliyin wa banihi min ba'di. Nah, ini Syiah yang sekarang, mereka berkeyakinan bahwa khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah milik Ali. Hanya milik Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Jadi Syiah adalah golongan atau ideologi yang menganggap seharusnya yang menjadi khalifah setelah Nabi adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi dari golongan atau pengikut menjadi sebuah ideologi. Dan para ulama mengatakan sekarang menjadi sebuah agama. Karena nanti kita akan bahas ternyata rukun iman kita dan rukun iman mereka berbeda. Rukun iman ahli sunnah dan rukun imannya Syiah itu berbeda. Ketika rukun imannya sudah berbeda, berarti ma'assalamah. Seperti itu. Baik, itu definisi Syiah menurut istilah. Jadi suatu golongan yang berkeyakinan bahwa khalifah yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya itu Al-Hasan wal Husain, Ahlul Bait. Seperti Syekh Mahmud kemarin Asy-Syarif yang datang ke sini, ya beliau adalah Ahlul Bait. Tidak hanya keturunan dari salah satu cucu Nabi, tapi beliau adalah keturunan dari kedua cucu Nabi, Al-Hasan wal Husain. Ayah beliau dari Al-Husain, sedangkan ibunda beliau dari Al-Hasan, Al-Habib. Nah, baik. Kemudian di sini catatan bahwasanya Syiah golongan ya adalah golongan atau pengikut yang biasanya dalam Al-Qur'an itu bermakna tercela. Allah taala berfirman, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani itiya", yang artinya kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Allah yang Maha Pemurah. Jadi dalam Al-Quran juga banyak sekali disebutkan 4 kali kalau tidak salah kata Syiah. Dan biasanya kata Syiah itu digunakan ya dalam redaksi-redaksi yang negatif. Golongan-golongan yang durhaka, golongan-golongan yang sesat, itu Syiah. Baik, itu Syiah. Baik. Kemudian kata Ibnu Hazm rahimahullah, Ibnu Hazm adalah salah satu faqih fuqaha. Beliau adalah ya orang yang sangat faqih.
Beliau berkata, wa man wafaqa syi'ata fi anna aliyan afdhalin nas ba'dan nabi wa waladuhu min ba'di bil imamah min ba'dihi wa huwa syi'i. Barang siapa yang mendapat sependapat dengan Syiah, siapa saja yang sependapat dengan ideologi Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi dan dilanjutkan oleh keturunannya, maka ia adalah orang Syiah. Jadi orang Syiah itu yang berkeyakinan, mempunyai pemikiran dan ideologi orang yang paling berhak menjadi khalifah setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Orang seperti itu bisa disebut Syiah atau Syiai. Baik. Kemudian yang selanjutnya, sejarah munculnya Syiah. Sejarah munculnya Syiah. Syiah pertama kali dipelopori oleh seorang Yahudi dari Son'a. Son'a itu sebuah daerah di Yaman. Orang Yahudi ini berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Namanya adalah Abdullah bin Saba. Siapa? Ulangi. Sekali lagi, Abdullah bin Saba. Jadi jangan sampai kita menamai anak kita Abdullah bin Saba, pelopor Syiah, ya. Naudzubillah. Baik. Munafik Yahudi yang berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, atau dikenal dengan nama Ibnu Sauda. Sauda itu hitam, mungkin kulitnya hitam atau apa, Allah alam bissawab. Jadi Abdullah bin Saba inilah yang melopori ideologi pemikiran Syiah pertama kali di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Utsman bin Affan. Jadi di zaman Utsman bin Affan, orang ini pura-pura masuk Islam, kemudian ya memiliki ideologi mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menjadi amir, ya, atau menjadi gubernur di Irak. Ya, dari zaman Utsman bin Affan, Utsman menjadikan Ali bin Abi Thalib gubernur Irak dan menjadikan Muawiyah bin Abi Sufyan itu gubernur Syam. Syam itu Palestina, Suriah. Nah, sejarah singkat Abdullah bin Saba masuk Islam di masa Utsman bin Affan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam. Nah, kemudian dia berkeliling ke berbagai negara. Jadi Abdullah bin Saba setelah masuk Islam dia berkeliling, berdakwah ke berbagai negara seperti Basrah, Kufah. Basrah dan Kufah sekarang menjadi Irak. Kemudian Hijaz, Arab Saudi, Mesir dan Syam, Palestina, Suriah dan sekelilingnya, untuk menyebarkan ke pemikirannya bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling afdal, harusnya menjadi apa? Menjadi khalifah. Maka pengikutnya sangat banyak sekali. Abdullah bin Saba ini yang kemudian dikenal dengan kelompok atau gerakan Sabaiyah. Jadi dari hasil dakwah Abdullah bin Saba muncullah gerakan apa? Sabaiyah, orang yang mengagungkan Ali dan keturunannya di masa Utsman bin Affan. Tatkala Utsman bin Affan meninggal, baik, ada pertanyaan. Kapan, tahun berapa Utsman bin Affan meninggal? Tahun kemarin kita lusa. Hah? Ada yang ingat, yang mencatat Utsman bin Affan meninggal tahun berapa Hijriah? Yang masih muda. Wah, nggak dapat THR ini kalau lupa. Tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan meninggal tahun 35 Hijriah, kemudian diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib sampai tahun berapa? Ada yang ingat? 40 Hijriah. Bagus ya, banyak lupa berarti bagus karena dia belajar. Kalau nggak pernah lupa berarti nggak belajar ya. Gimana mau lupa, belajar aja enggak ya. Tapi kalau lupa insya Allah dia belajar. Baik, murajaah ya. Jadi ketika Nabi meninggal tahun 11 Hijriah, kemudian diteruskan oleh Abu Bakar sampai tahun 13 Hijriah. 13 Hijriah diteruskan oleh Umar bin Khattab sampai tahun 23 Hijriah. 23 diteruskan oleh Utsman bin Affan sampai tahun
35 baru Ali bin Abi Thalib. Baik. Ketika Utsman bin Affan meninggal dan jatuh kekhilafahan ke tangan Ali bin Abi Thalib, maka kaum Sabaiyah ini semakin gencar menyebarkan pemahamannya dan semakin mengagung-agungkan Ali sampai pada derajat bahwasanya Ali adalah Tuhan. Sabaiyah. Jadi Abdullah bin Sabah bilang Ali itu paling afdol, wah maksum, dia adalah seperti Nabi. Tapi karena perkataannya terus turun-temurun sampai mereka bilang Ali adalah Tuhan. Nah, maka perbedaan kita dan mereka sudah ma'asalamah, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Nah, kemudian sampailah berita tentang kelompok ini, gerakan Sabaiyah kepada Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau memerintahkan untuk menangkap semua anggota ya yang diduga sebagai Sabaiyah, termasuk Abdullah bin Sabah dan pengikutnya. Menyebutkan Ali bin Abi Thalib memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Sabah serta pengikutnya selama 3 hari untuk bertaubat agar meninggalkan perkataan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Jadi Ali tahu Ali itu dianggap sebagai Tuhan dan Ali enggan, tidak mau ya menangkap mereka. Dalam suatu riwayat dijelaskan kemudian Abdullah bin Sabah itu bertaubat. Adapun pengikutnya itu belum bertaubat sehingga Ali bin Abi Thalib memerintahkan untuk menggali lubang yang sangat besar, khandaq. Khandaq itu lubang yang dalam dan besar. Nah, ada istilah perang khandaqnya atau perang Ahzab. Itu bagus sekali jamaah ceritanya. Baik, Ali pun memerintahkan untuk menggali lubang besar dan menyalakan api untuk membakar Sabaiyah hidup-hidup. Lalu benar ya, meskipun riwayat ini dipertanyakan kesahihannya, tapi tertulis di kitab-kitab sirah bahwasanya Ali bin Abi Thalib membakar 70 orang Sabaiyah yang sudah diberi kesempatan untuk bertaubat tapi tidak mau bertaubat, masih menganggap Ali sebagai Tuhan. Setelah mereka tahu bahwasanya 70 orang ini dibakar oleh Ali, maka mereka semakin yakin Ali itu adalah Tuhan. Karena ada hadis yang menjelaskan la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar, tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhan api. Tuhan api siapa? Allah. Maka Ali adalah Allah, adalah Tuhan. Kebijakan Ali ini ketika membakar para sahabat, para Sabaiyah ini tentunya dikritisi oleh para sahabat, termasuk Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, yang sangat mengkritisi kebijakan Ali bin Abi Thalib ya. Tatkala Ali bin Abi Thalib membakar Sabaiyah yang berjumlah berapa? 70 orang. Bayangkan dibakar hidup-hidup karena mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Tapi ternyata teman-temannya malah semakin yakin, loh Rasulullah bersabda la yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidak menyiksa dengan api kecuali Tuhan api. Allah, berarti Ali adalah Tuhan. Subhanallah. Kemudian berkembanglah ya pemikiran itu ya hingga sekarang. Taib. Itu histori ya terjadinya atau sejarah singkat Abdullah bin Sabah, pelopor daripada golongan atau ideologi Syiah. Adapun Abdullah bin Sabah diriwayatkan belum ikut dibakar ya. Ada yang mengatakan Abdullah bin Sabah taubat kemudian masuk Islam dan membaguskan Islamnya. Ada yang mengatakan kabur. Ada yang mengatakan dia kembali dari perkataan Ali adalah Tuhan dan sebagainya. Dan ada riwayat yang kuat menjelaskan kalau Abdullah bin Sabah itu ikut dibunuh. Baik. Kemudian yang selanjutnya pembagian kelompok Syiah. Pembagian kelompok Syiah, ternyata Syiah itu bermacam-macam. Sampai saat ini banyak sekali madhab-madhab Syiah. Sebagaimana dalam ahli sunnah wal jamaah banyak madhab. Ada madhab Abu Hanifah, ya madhab Hanafiyah, yang termasuk dari tabi'in, kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan Abu Hanifah itu termasuk orang yang belajar dari sahabat. Ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in yang belajar dari orang yang belajar dari sahabat. Kemudian Malik ya, Imam Malik di Madinah ketika itu. Kemudian ada Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Sebagaimana dalam ahli sunnah ada mazhab-mazhab
Ya, ada Az-Zahiriyah juga. Begitu pula dalam Syiah juga ada kelompok dan madhab-madhab. Baik, singkat saja di sini Syiah terbagi menjadi beberapa nama penyebutan. Ini bisa dicatat, monggo. Yang pertama Syiah, itu secara umum mereka Syiah. Yang kedua Ar-Rafidhah. Ini yang banyak menyebar di Iran. Syiah Ar-Rafidhah. Ada Syiah Al-Ja'fariyah, ada Syiah Al-Imamiyah, ada Syiah Al-Khassah, ada Syiah Al-Ithna Asyariyah, dan ada Syiah Ashabul Intidhar. Juga ada Syiah Az-Zaidiyah. Yang terakhir Syiah Az-Zaidiyah saya tidak tulis di sini karena di referensi tidak disebutkan. Amanah ilmiah. Syiah Az-Zaidiyah jamaah itu menurut para ulama ahli sunnah adalah Syiah yang paling dekat dengan ahli sunnah. Bahkan ada yang mengatakan mereka masih termasuk ahli sunnah karena mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Ya, tidak seperti Syiah Rafidhah dan Syiah Itsna Asyariyah. Itu Syiah Az-Zaidiyah. Ya, Syiah Az-Zaidiyah jumlahnya sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali, itu ada di Syam, Syiah Az-Zaidiyah. Nah, baik. Kemudian yang di warna kuning itu yang akan kita bahas, Syiah Ar-Rafidhah dan Syiah Itsna Asyariyah atau 12 imam. Itu yang banyak sekali menyebar di negara-negara Islam, ya, yang termasuk di Indonesia juga banyak. Ya, Syiah 12 imam yang meyakini ada 12 imam yang maksum. Nanti kita akan bahas insya Allah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama Syiah Ar-Rafidhah. Ar-Rafidhah menurut bahasa meninggalkan atau menolak. Meninggalkan atau menolak. Rafid itu dari rafadha yarfadhu, ya. Tarku, taraka yatruku, meninggalkan atau menolak. Adapun menurut istilah kelompok atau ideologi yang menolak khilafah Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka menolak dan tidak mau membaiat mengakui Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah khalifah. Juga menolak keislaman dan keimanan mayoritas sahabat. Jadi mereka mengatakan sahabat itu setelah meninggalnya Nabi mereka murtad semua, kecuali Salman Al-Farisi. Ada yang bilang Salman Al-Farisi, ada yang bilang ada 3 sahabat yang tidak murtad setelah Nabi meninggal. Salman Al-Farisi, Abu Dzar dan Abu Musa Al-Asy'ari. 3 sahabat ini yang tidak murtad. Semuanya murtad setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya Ali tidak termasuk karena Ali imam mereka. Jadi ada Ali, kemudian Salman Al-Farisi, Abu Dzar dan Abu Musa Al-Asy'ari. Mereka mengatakan sahabat itu murtad. Nah, ini udah beda dari kita dalam bab usul. Dasarnya sudah berbeda. Bagaimana kita akan toleransi kepada mereka? Serta meyakini khilafah setelah Nabi hanya untuk Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Tidak hanya sahabat yang mereka kafirkan. Ummul Ummahatul Mukminin, ya, ibunda mukminin seperti Aisyah dan yang lainnya juga mereka hukumi sebagai, ya, kafir atau murtad. Bahkan mereka punya hari di mana peringatan hari raya untuk mengenang bahwasanya Aisyah finnar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik, itu Syiah Rafidhah. Rafid artinya menolak, ya, kekhilafahan ketiga khalifah dan menolak keislaman dan keimanan para sahabat. Karena mereka menganggap sahabat telah murtad setelah meninggalnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian Syiah Itsna Asyariyah atau 12 imam adalah kelompok atau ideologi yang mengimani adanya 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Jadi dari Ali bin Abi Thalib ada 12 imam, termasuk Ali bin Abi Thalib, afwan, ya, yang wajib mereka imani.
Jadi Ali bin Abi Thalib adalah imam pertama, nanti kita akan sebutkan. Jadi Syiah 12 imam inilah yang paling banyak menyebar di Indonesia. Ya, Syiah 12 imam dan termasuk Syiah Ar-Rafidhah. Baik, di antara akidah-akidah mereka bahwasannya 12 imam itu maksum. Sebelumnya kita akan bacakan dulu siapa saja 12 imam, ya, kelihatan enggak? Pakai bahasa Arab. Saya akan sebutkan. Karena mau tak catat enggak cukup tadi malam. Baik. Imam yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, Murtadha, Imam Al-Murtadha, julukan. Ya, jadi di sini ada nama asli, kemudian di sini ada tanggal lahir, kapan meninggal, di sini ada al-kunniyah, kunniyah, ya. Bahasa Indonesia itu kunniyah. Seperti saya Abu Faris kunniyahnya. Di sini al-laqab, julukan. Jadi mereka lebih terkenal dengan laqab atau julukan. Baik, 12 imam tersebut adalah yang pertama Ali bin Abi Thalib atau Imam Al-Murtadha. Kemudian yang kedua ada Hasan bin Ali, dan yang ketiga Al-Husain bin Ali. Ini ma'ruf, ya. Cucu Nabi yang Nabi sayangi. Subhanallah, ketika sholat pun mereka berdua, ya, digendong oleh kakeknya ketika sholat, dan umur keduanya masih 2 atau 3 tahun, masih senang-senangnya bermain, ya, 1 sampai 2 tahun bahkan. Makanya di sini sangat salah, ya, apabila sebuah masjid, ya, mohon maaf, melarang anak-anak. Itu sebuah kegagalan, karena anak-anak itu ketika di masjid dididik, ya, tidak dilarang, tidak diusir. Kalau anak-anak sudah diusir dari kecil, jangan ke masjid, ganggu, maka akan didoktrin, oh saya nggak boleh ke masjid, akhirnya masjid sepi. Ya, salah seorang ulama mengatakan sebuah musibah masjid apabila sebuah masjid tidak lagi terdengar suara anak-anak. Maka kalau ada anak-anak, kita didik, bukan kita usir, ya, kita tarbiyah untuk bisa mengikuti sholat. Ketika sholat diam, dengan lemah lembut diajak komunikasi, insya Allah bisa. Nah, apalagi sekarang di Turki itu sedang marak bahwasanya imam masjid mempunyai wadifah, kewajiban, ya, setelah sholat mereka mengajak anak-anak bermain. Setelah sholat seorang imam yang hafid Quran, yang syekh di Mesir, di Turki, tidak sembarangan orang menjadi imam. Itu mereka mempunyai kewajiban setelah sholat mengajak anak-anak untuk bermain. Itu pentingnya, ya, daur atau peran anak-anak dalam generasi Islam. Baik, itu tentang Hasan dan Husain. Kemudian imam yang keempat ada Ali bin Al-Hasan, lebih dikenal dengan Zaidul Abidin. Imam Zaidul Abidin, imam keempat. Ada imam yang kelima, ada Muhammad bin Ali. Ya, Muhammad bin Ali itu cicitnya Ali bin Abi Thalib, Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Jadi ini adalah Muhammad bin Ali, cucunya Al-Husain. Lebih dikenal dengan Al-Baqir, Imam Al-Baqir menurut mereka. Kemudian ada Ja'far bin Muhammad bin Ali, ya, lebih dikenal dengan Ja'far As-Sadiq, Ja'far As-Sadiq. Kemudian ada yang ketujuh Musa bin Ja'far As-Sadiq, lebih dikenal dengan Musa Al-Kadhim. Kemudian imam yang ke-8 ada Ali bin Musa, lebih dikenal dengan Ali Ar-Ridha. Muhammad bin Ali, ya, lebih dikenal dengan Muhammad Al-Jawad. Ali bin Muhammad, lebih dikenal dengan Ali Al-Hadi. Kemudian Al-Hasan bin Ali, ya, imam ke-11, lebih dikenal Hasan Al-Askari. Dan yang terakhir, yang ke-12 ada Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, ya, yang dikenal sebagai Al-Mahdi, Al-Muntadhar, Mahdi, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Jadi sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita mengimani adanya imam terakhir, yaitu Imam Mahdi, yang akan muncul dari zuriyahnya Rasul, ya, dan yang namanya sama dengan namaku, kata Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Maka di Syiah juga sama mengimani Imam Mahdi. Bedanya di sini Imam Mahdi adalah Muhammad bin Al-Hasan namanya, bukan Muhammad bin Abdullah. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua, Al-Mahdi versi mereka sudah ada, zaman sekarang sudah ada, dari zaman dahulu, bahkan dari tahun 660 Hijriah itu dia sudah ada.
sampai sekarang. Tapi Imam Al-Mahdi menurut versi mereka sembunyi di dalam serdab, sembunyi di lubang yang akan keluar di akhir zaman, memimpin Syiah dan membantai ahli sunnah wal jamaah. Jadi jamaah sekalian adalah imam ahli sunnah juga. Akan tetapi mereka mengklaim bahwasannya 12 imam ini adalah imam mereka yang maksum. Maksum artinya terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Jadi imam 1 sampai 11 ini ada. Jadi imam ahli sunnah juga meyakini bahwasanya mereka merupakan ahlul bait. Yang jadi persoalan yang ke-12 ini lahir di abad ke-300 tidak kelihatan di situ. Baik. Di sini lahir di tahun ya 232 Hijriah. Nah, dari abad ke-6 Hijriah ya, sampai sekarang masih hidup dan sembunyi dalam serdab. Jadi ini mubham, dipertanyakan kesohihannya imam ke-12. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah Al-Mahdi Al-Muntadhar itu akan muncul ya dari keturunan Quraisy, yang mana kata Nabi namanya menyamai namaku, Muhammad bin Abdullah. Baik, terakhir jamaah sekalian, terakhir akidah mereka dalam 12 imam. Yang pertama, 12 imam ini adalah maksum, terjaga dari dosa, menganggap lebih afdal dari para nabi dan rasul. Wah, ini sudah masalah, sudah berbeda dalam usul. 12 imam yang tadi kata mereka lebih afdal daripada nabi dan rasul. Bayangkan. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas, akan kuliti satu-satu akidah-akidah mereka ya, dari kitab-kitab mereka insyaallah. Mereka dapat mendatangkan rahmat atau azab. Lucu. Imam yang 12 tadi dapat mendatangkan rahmat atau azab. Mereka dapat memberikan kehidupan. Subhanallah. Jadi seakan-akan 12 imam yang tadi sudah ya mampu melakukan apa? Pekerjaan Tuhan. Nah, barang siapa yang tidak mengimani adanya 12 imam versi mereka, yang mana 11 tadi juga adalah ahlul bait menurut ahli sunnah, tapi barang siapa yang tidak memasukkan mereka dalam rukun imannya ya, maka dia kafir dan halal darahnya. Itu menurut akidah mereka. Jadi menurut mereka kita itu halal darahnya karena tidak mengimani 12 imam versi mereka. Baik, itu akidah yang pertama tentang Syiah 12 imam, yang insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu. Akidah dalam Al-Quran, jadi akidah Syiah ya mengenai Al-Quran, mengenai para nabi, kemudian mengenai nikah mut'ah, mengenai taqiyah. Insya Allah kita akan bahas satu persatu biidznillahi ta'ala. Jadi ini pertemuan pada hari ini hanya muqaddimah saja. Baik. Cukup ya. Jadi sangat salah orang yang mengatakan bahwasanya perbedaan kita dengan Syiah hanya pada furu'iyah saja sebagaimana perbedaan pada madhab-madhab fikih, karena perbedaan kita dan Syiah sungguh sudah ya dalam usul, dalam akidah yang tidak bisa ditoleransi lagi. Oleh karena itu kesesatan Syiah itu sangat jelas dan nyata. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Silakan, saya akan buka pertanyaan sebisa mungkin. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang memang nanti membutuhkan jawaban lebih kompleks, kita akan jawab di kemudian hari pada waktunya insyaallah taala. Baik, silakan barangkali ada yang ingin bertanya. Barakallahu fikum. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi, melindungi dan mengampuni Pak Ustadz kita semua dan kaum muslimin. Allahumma amin. Mengenai Syiah, kami awam dalam hal Syiah ini.
Sehingga saya menanyakan 2 pertanyaan Pak Ustadz. Monggo. Yang pertama dulu, apakah betul Syiah ini untuk Rasul atau nabinya itu Ali? Itu yang pertama dulu. Baik, tadi kita sampaikan bahwasanya salah satu akidah ya Syiah 12 imam menganggap Ali bin Abi Thalib bahkan keturunan Ali lebih afdol daripada para nabi dan rasul. Mereka tidak hanya mengagungkan Ali, akan tetapi banyak di antara mereka yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Bahkan akidah-akidah mereka juga, saya pernah membaca dalam sebuah buku, menganggap Jibril itu salah menurunkan wahyu, harusnya wahyu turun kepada Ali. Lucu ya, tapi itu yang terjadi. Mereka meyakini seperti itu. Jadi Jibril itu salah menurunkan wahyu, harusnya wahyu turun kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya menganggap nabi, bahkan ada yang menganggap ilah. Ketika itu Ali bin Abi Thalib menghukumi As-Sabaiyah dan mengadab mereka dengan membakar mereka hidup-hidup. Baik. Kemudian yang kedua, untuk membedakan Syiah dan bukan Syiah, ini bagaimana pada saat sholat? Apakah kalau Syiah itu muter-muter dulu yang Allahu Akbar kemudian muter-muter tangannya, atau bagaimana? Jazakallahu khairan katsiran. Yang muter-muter tangannya bukan berarti Syiah ya. Muter-muter gimana? Maksudnya Allahu Akbar gini? Bukan. Jadi orang yang sholatnya seperti itu seakan-akan gini. Ketika sholat kan kita Allahu Akbar, tangan kiri kan di sini. Jadi mereka mengutamakan hadis Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammunna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mengedepankan kanan dalam setiap perkara. Dalam bersisir Nabi ke kanan. Kalau saya masih ke kiri karena sudah tabiat rambut saya ke kiri. Sunnahnya ke kanan. Kalau udah nggak ada rambutnya ya jangan dipaksakan. Dalam memakai sendal Nabi kanan, dalam memakai baju, memakai sirwal celana, Nabi selalu mengedepankan kanan. Lalu orang-orang yang memiliki pemahaman ini juga sama. Oh, berarti takbiratul ihram harus tangan kanan terlebih dahulu. Jadi Allahu Akbar. Tapi mau kanan kan nggak boleh kalau sholat di sini. Tangan kanan harus di atas. Dan mereka Allah. Ini bukan masalah ya. Tapi kenapa harus seperti itu? Karena sangat jelas sekali bahwasanya ketika kita sholat dalam berdiri meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi mereka ingin mendahulukan kanan dulu. Tapi bagaimana caranya biar kanan di atas? Tapi mau kanan dulu gitu. Jadi diputer biar dapat keutamaan kanan dulu, tapi kanan tetap di atas. Jadi tidak harus Syiah dia. Banyak kalangan ahli sunnah yang melakukan demikian karena salah paham. Allahu Akbar. Diputer. Ada yang Allah lama sekali, Allah. Ada yang sampai 3 kali, sampai 7 kali. Nah itu tidak boleh, itu waswas syaitan. Ketika takbir dalam mazhab Imam Syafi'i kita dibarengkan dengan niat. Niat bisa sebelum sholat, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah kecuali dibarengkan dengan takbir. Jadi ketika mau sholat Allahu Akbar, kita niat di hati ketika takbir. Itu dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Adapun dalam mazhab Imam Hambali itu sebelum sholat niat. Ketika kita pergi ke masjid dan ingin sholat, berarti kita telah berniat ingin melaksanakan sholat. Kecuali saya sampaikan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sekali lagi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu niat bersama dengan takbiratul ihram. Ya, jadi bukan orang yang muter-muter takbirnya tidak selalu Syiah. Kita akan bahas nanti bagaimana sholatnya Syiah. Yang sampai yang sependek pengetahuan saya bahwasannya sholatnya Syiah itu hanya 3 waktu saja ya. Pagi, kemudian zuhur itu dijamak dengan asar, dan malam dijamak isya dengan maghrib ya. Kemudian tata caranya juga berbeda, bermacam-macam sih ya, karena mereka juga mempunyai madhab seperti ahli sunnah. Jadi intinya sholatnya saja sudah berbeda. Boro-boro sholatnya, rukun imannya saja sudah berbeda. Tasyahudnya nanti berbeda. Adzannya juga ada yang berbeda. Asyhadu anna aliyan Rasulullah, ada yang seperti itu. Ya, ada yang asyhadu anna aliyan waliyullah ada. Jadi macam-macam ya. Nanti insya Allah kita akan kupas satu persatu pada waktunya biidznillah. Ada pertanyaan lagi? 1,5 pertanyaan. Nggih, monggo Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Pak Ustaz. Untuk membunuh hewan saja dengan dibakar tidak boleh. Bahkan yang merupakan nama misalnya tikus, berbisa misalnya ular, ini dibunuh dengan dibakar tidak boleh. Tapi mengapa tadi diterangkan bahwa Ali membunuh orang Syiah dengan dibakar? Terima kasih. Baik, la'alla Ali, mudah-mudahan atau semoga Ali bin Abi Thalib ingin membuat efek jerah terhadap gerakan Sabaiyah sehingga mereka berhenti dari keyakinan mereka menganggap Ali sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Ali efek jerah. Kemudian yang kedua, ini ijtihad Ali bin Abi Thalib. Meskipun Ali tidak maksum, bisa beristihad, ya, qad sahha wa qad akhta'a, bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Oleh karena itu, perbuatan Ali bin Abi Thalib di sini dikritisi oleh para sahabat. Salah satunya Ibnu Abbas yang sangat tidak setuju dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Tapi menurut saya Ali bin Abi Thalib sudah sangat jengkel sekali karena menganggap, ya, dianggap dia sebagai Tuhan. Meskipun hal itu tidak dibolehkan. Tapi Ali bin Abi Thalib ingat telah memberikan mereka kesempatan 3 hari untuk bertaubat. Nah, kami kaji, ya, ternyata riwayat-riwayat yang mengatakan itu masih dipertanyakan ketika Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Ya, masih dipertanyakan riwayatnya. Tapi ada yang mengatakan riwayat tersebut sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ali bin Abi Thalib ingin memberikan efek jerah kepada gerakan Sabaiyah agar berhenti dari keyakinannya menganggap Ali sebagai Tuhan. Dan Ali bin Abi Thalib manusia biasa, ya, ijtahada qad akhta'a, ya, bisa salah dalam beristihad. Oleh karena itu Ibnu Abbas mengkritisi dengan keras sekali dan menyebutkan hadis la yu'adzibu binar ila rabbunar, tidak boleh orang membunuh dengan api kecuali Tuhan api. Itu sangat jelas. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa diamalkan. Wal afu minkum, dan mudah-mudahan kita semua, ya, dimudahkan dalam segala urusan, diberkahi harta kita, keluarga kita, umur kita, dan mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan yang terakhir ini, ya, kecuali telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita tutup dan doa kafaratil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruk, monggo kalau mau sholat dulu kemudian pamit.